Oke, sahabat traveler, sekarang kita ada di contoh-contoh pakaian pasukan Belanda waktu itu. Ini contoh-contoh, tapi bukan dari dulu ya, ini termasuk replika-replika sekarang. Ini replika sekarang, tapi yang dulu sama sekarang sama. Dan ini adalah pakaian prajurit di Ponorogo, tapi ini adalah salah satu contohnya prajurit. Tapi ini bukan dulu, tapi ini buatan sekarang ini. Tapi tidak cukup berubah, ya seperti ini, seperti belangkon dan sebagainya. Sekarang ini kita ada di, sebenarnya ini Javan War, ini adalah salah satu Rahma lah, pertempuran di Magelang, ini pertempuran 5 hari di Semarang, Rahma kaitannya dengan pertempuran waktu itu. Ini Palagan Ambarawa yang ada di Jawa Tengah. Nah, sahabat traveler, untuk museum ini kita memasukin ke senjata. Ini senjata-senjata. Ini senjata-senjata waktu itu. Ini senjata-senjata kali ini super modern ini. Ini pada tahun dibuat pada tahun 1918. Cukup lama ini. Waktu Belanda 1918. Nah, kalau sahabat traveler itu ingin sejarah singkat dari Kodam 4 di Ponorogo, ini ada nih, dari mulai pengembangan organisasi, pembinaan, pengabdian Kodam di Ponorogo, ada di sini semua. Anda bisa lihat. Nah, ini Pataka Kodam di Ponorogo, Anda bisa baca moto Kodam di Ponorogo ada di sini, sahabat traveler, komplit. Jadi kalau mau mengenal tentang Kodam Diponegoro dan Pangeran Diponegoro, Anda bisa datang ke museum dekat dengan Tugu Muda, karena museum ini di depannya Tugu Muda, Kota Semarang. Jadi Anda masuk, kayaknya harganya tidak terlalu mahal, hanya Anda mendaftar. Soal harga nanti bisa kita coba bicara tentang harganya kalau masuk di sini. Nah, ini sahabat traveler, ini adalah urutan dari yang dulu Kodam 4 di Ponorogo. Ini beliau-beliau yang pernah menduduki di Kodam 4 di Ponorogo. Ini susunannya komplit ini. Nah, ini untuk Anda bisa mengetahui tentang operasi penumpasan Mesta, RMS, PRRI. Anda bisa baca. Untuk adik-adik yang di SD, SMP itu mestinya bisa harus tahu ini sejarah-sejarah kaitannya dengan pertempuran dan perebutan perang waktu itu dengan Kodam 4 di Ponorogo. Nah, sekarang ini kita juga masih ada di ini senjata-senjata yang waktu itu perang, senjata-senjatanya. Ini tahunnya 1937. Nah, ini sudah cukup lama ya. Ini waktu Trikora, perang-perang waktu Trikora, RMS dan sebagainya pakainya senjata ini. Ini penumpasan PGRS di Kalbar. Jadi ada penugasan itu di pasukan di Kodam 4 di Ponorogo ikut serta ini. Ya, oke, sekarang kita ada di museum ini, ada di
senjata. Ya, ini senjata-senjata di operasi Kamdagri di Timur Timur. Ini semua waktu itu Timur Timur tahun 70-an lah. Tahun 70-an itu Indonesia merebut Timur Timur waktu itu, berperang di Timur Timur pakai senjata yang ada di sini. Sekarang sudah nggak kepakai ini, sekarang sudah mutakhir. Ini hanya waktu itu Timur Timur. Ya, Anda bisa lihat senjata-senjatanya. Ini cukup komplit di sini untuk Anda cukup tahu tentang perjalanan memperebutkan atau perang di Timur Timur. Sekarang ini kita berada di museum juga, tapi ini penelitian khusus PKI. Di sini khusus PKI. Jadi ini nanti teman-teman traveler bisa membaca pelaku-pelaku dari G30S PKI ini, Kolonel Sahirman, Kolonel Marjono, Usman, Mujono, Kirlan, itu ada di sini semua, pelaku-pelaku G30S PKI. Nah, ini adalah salah satu senjata-senjata mereka. Senjata-senjata mereka. Nah, ini adalah salah satu yang kena korban di lubang buaya. Ini beliau-beliau ini yang dimasukkan di lubang buaya waktu itu. Ini diorama mengenai pengangkatan korban G30S di lubang buaya. Nah, ini Anda bisa melihat cukup jelas. Nah, sekarang ini kita ada di tempat untuk seragam-seragam. Ya, seragam-seragam masa penjajahan 1942 sampai 45. Ini penjajah ini. Seragam-seragamnya seperti ini. Ini dalam waktu perang itu ada di kesehatan medis ya. Ini ada meja bedah untuk dokter operasi yang kena luka. Ini bentuk pakaian seragam TNI waktu itu pada tahun 42 sampai 45. Beda. Nah, ini kop untuk cacat veteran. Jadi yang cacat veteran ini dibantu, ada yang kaki palsu, ya, ada yang tangan palsu, ada yang penyanggah badan, dan ini adalah radio dan telepon waktu itu ya radio telepon waktu itu. Ini zaman-zaman dulu, perangkatnya seperti ini, komunikasinya, dan ini adalah musik yang digunakan masa penjajahan, ini untuk trompetnya. Nah, sahabat tuntas sudah yang sudah saya sudah muter ini, apa yang sudah saya sampaikan di Museum Mandala Bhakti ini. Untuk Mandala Bhakti, saya rekomendasikan untuk bisa didatangi, untuk supaya kita tahu sejarah Indonesia waktu Janya Diponegoro dan penjajahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.